Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursanur Halisa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan hasil PowerPoint saya di mata kuliah Manajemen Investasi. Dan ada dua topik, yaitu tentang right issue dan stock split. Yang pertama yaitu right issue. Right issue tersendiri memiliki beberapa pointer. Ada 7 pointer, yaitu yang pertama definisi right issue, yang kedua hak right issue, yang ketiga alasan perusahaan, dan yang keempat menerbitkan right issue, faktor yang mempengaruhi pembentukan right issue, dan rumus perhitungan right issue. Definisi registro tersendiri yaitu dikenal sebagai penerbitan saham baru. Jadi suatu perusahaan menawarkan hak ke pemegang saham atau investor untuk memperoleh saham baru yang dengan menyerahkan modal dengan rasio tertentu. Kalau pemegang saham atau investor itu tidak mengambil haknya, maka dia bisa menjual haknya ke investor lain. Selanjutnya yaitu hak right issue, hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru. Efek baru yang dimaksud ini merupakan efek yang dapat dikonversasikan menjadi saham dan waran sebelum ditawarkan ke pihak lain. Selanjutnya, alasan perusahaan right issue. Pada umumnya, perusahaan melakukan right issue dengan berbagai tujuan seperti pengembangan dan ekspansi bisnis, melunasi kebijakan hutang, atau untuk menambah modal dari perusahaan. Selanjutnya itu menerbitkan right issue. Right issue adalah penerbitan saham baru, di mana saham tersebut diprioritaskan untuk pemegang saham atau investor lama. Biasa pemberian right issue ini kepada para pemegang saham atau investor lama berdasarkan rasio. Selanjutnya itu faktor yang memenuhi. Ada 3 faktor. Yang pertama, tujuan yang dikeluarkannya right issue. Jika tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana guna melakukan ekspansi bisnis, hal ini merupakan kabar baik bagi investor. Yang kedua, riwayat performa perusahaan. Angka reo yang tinggi menjadi bukti bahwa perusahaan memiliki kemampuan penghasilan laba bersih yang lebih tinggi pula. Yang ketiga, harga yang ditawarkan. Dengan mencari atau price earning ratio atau yang disingkat dengan PER, atau juga harga saham dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun. Pembentukan right issue. Proses right issue dimulai dengan permintaan persetujuan dari para pemegang saham untuk melakukan penerbitan saham baru guna mendapatkan dana segar. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan ditawarkan kepada pemegang saham lama yang mempunyai hak untuk membeli saham yang baru atau limited offering. Selanjutnya itu rumus. Dari isu tersendiri ada rumus untuk menghitung saham. Ini bisa dilihat, dan untuk cara penjumlahan itu kita harus menjumlahkan terlebih dahulu dari rasio lama dikali harga sebelumnya, juga menjumlahkan dulu rasio terbaru dikali dengan harga
terbaru yang ditetapkan, rasio lama ditambah dengan rasio baru. Setelah dijumlahkan baru dijumlahkan kembali dari hasil rasio lama dikali harga sebelum itu ditambah dengan hasil penjumlahan dari rasio terbaru dikali harga terbaru yang diterapkan. Nah, baru dibagi dari hasil rasio lama dan rasio baru, dan itu hasilnya. Like isu bisa memberikan keuntungan untuk retail dengan pahami resiko dari pelaksanaan right issue. Pahami terlebih dahulu tujuan perusahaan yang melakukan right issue dan penentuan harga pelaksanaan untuk mengetahui fundamental bagus atau tidaknya, serta membeli saham baru perusahaan. Karena saham tersendiri itu ada naik turunnya itu sesuai dengan perusahaan mana. Dan selanjutnya yaitu topik yang kedua, stock split, ada 3 pointer. Itu yang pertama definisi stock split, yang kedua tujuan stock split, dan yang ketiga yaitu stock split dalam perspektif signaling theory. Definisi dan tujuan stock split, yaitu dalam pengertian yang sederhana artinya adalah pemecahan nilai saham. Tujuannya yaitu meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan harga per lembar saham agar menjadi lebih murah sehingga transaksinya menjadi ramai kembali. Selanjutnya yaitu stock split dalam perspektif signaling theory menyatakan bahwa stock split merupakan sinyal yang baik kepada publik karena manajer dari suatu perusahaan secara tidak langsung memberikan informasi tentang prospek yang baik untuk perusahaan di masa mendatang. Perusahaan yang dapat melakukan stock split adalah perusahaan dalam kondisi yang baik. Menurut signaling theory, dengan adanya pengumuman stock split, maka pasar akan bereaksi. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.